Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 27 Agustus 2022 dengan judul Tongkat Kerajaannya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan dan kasih-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat di kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Mari kita ikuti penjelasannya. Harapan kita terus diperkuat oleh pengetahuan bahwa Kristus adalah kebenaran kita. Biarlah iman kita bertumbuh pada fondasi ini, karena itu akan bertahan selamanya. Gantinya berdiam di dalam kegelapan setan dan takut akan kuasanya, kita hendaknya membuka hati kita untuk menerima terang dari Kristus. Ia membiarkannya bersinar kepada dunia, menyatakan bahwa dia di atas semua kuasa setan, bahwa lengannya akan mendukung semua yang percaya kepadanya. Disalin dari buku Testimonis, jilid 5, halaman 742. Semua kuasa diberikan ke dalam tangannya agar dia dapat membagikan karunia-karunia yang melimpah kepada manusia. Memberikan karunia yang tak ternilai dari kebenarannya sendiri kepada manusia yang tidak berdaya. Ini adalah pesan yang Tuhan perintahkan untuk diberikan kepada dunia. Itu adalah pekabaran malaikat ketiga yang harus diberitakan dengan suara nyaring dan disertai pencurahan rohnya dalam jumlah besar. Disalin dari buku Testimonies to Ministry, halaman 92. Perkembangan segala kemampuan kita adalah kewajiban yang pertama yang menjadi utang kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Tidak seorang pun yang tidak bertumbuh setiap hari dalam kemampuan dan kegunaan menggenapi maksud dari kehidupan ini. Oleh mengaku mempunyai iman dalam Kristus, kita berjanji kepada diri kita sendiri untuk menjadi pekerja bagi Tuhan, dan kita harus menumbuhkan setiap kecekapan ke derajat kesempurnaan tertinggi, agar kita dapat berbuat sebanyak-banyaknya kebajikan yang sanggup kita lakukan. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 349 hingga 252. Mereka yang mencari kebenaran Kristus akan memikirkan tema-tema besar keselamatan. Disalin dari buku Counsel to Teacher, halaman 341. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan sukacita dan berkat bagi masing-masing kami.
Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan kepada kami. Harapan kita terus diperkuat oleh pengetahuan bahwa Kristus adalah kebenaran kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga menyerahkan para pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dan para dosen di setiap lembaga pendidikan. Hikmat, pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan pustu. Kiranya hikmat, pengetahuan sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka melayani dengan penuh sukacita. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati para tukang, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat sorga untuk dapat menyelesaikan bangunan tersebut tepat pada waktunya. Lebih daripada itu kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga dan sukacita akan selalu menyertai akan hamba-Mu dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya berkat dan kasih sayang Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus setiap saat. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.